Jadi hati-hati, jangan berspekulasi macam-macam. Oh, mahasiswa kemana nih? Mereka lagi sibuk UAS, ya. Lalu lagi sibuk UAS, biarkan mereka berpikir dulu jernih gitu kan. Mereka menuntut prestasinya, mereka lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi kalau yang mau berdemonstrasi ya coba mikir gitu. Mungkin ada ormas-ormas tertentu yang mau berdemonstrasi RKUHP ini ya. Tapi ingat sekali lagi, pimpinan DPR sudah bicara bahwasannya tidak akan menemui. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Beranta ya. Kali ini saya menyampaikan masih di studio ya, bukan di jalan atau di mana gitu ya. Karena kita sampaikan ini juga tergantung situasi dan kondisi ya. Apakah lagi sibuk atau nggak sibuk gitu ya. Atau lagi ada kegiatan lain atau mungkin lagi kantong kempes gitu kan. bahaya ya. Kalau yang ini mungkin terjadi ya, kemungkinannya 99,9% kantong kempes kan, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Internet juga drop gitu kan, mungkin belum bayar gitu ya. Ini kemungkinan besarnya 99,9%. Jadi patut disayangkan kalau saya tidak bisa menyampaikan berita gitu mungkin per detik gitu ya. Jadi harap maklum, mungkin per 3 jam atau per 1 jam atau per 5 jam, per 6 jam mungkin ya. Kalau 6 jam itu 4 kali bisa ya, mungkin meskipun kadang-kadang harus ada molornya dulu gitu ya. Tidur, namanya juga manusia kan, bukan robot ya. Kacamatanya udah kayak robot kan ya. Baik guys, ini masih seputar RKUHP ya guys. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman yang netizen yang nonton ini ya, yang mungkin yang pengen serius gitu ya, nonton ini juga nggak salah tempat ya. Mungkin dari 50 orang yang nonton ya, mungkin 49 orang gitu kan pengen serius nontonnya, itu salah tempat ya. Mungkin nontonnya antara serius dan ingin mantau ya, salahnya di mana ya. Tolong salah tempat karena kan cuma bacain berita. Kalau bacain berita ya, ini beritanya tolong diproses dulu karena beritanya kredibel ya, medianya ya kan ada berita, kita coba bacakan dan kita coba ulas. Kalau ada kalimat-kalimat yang saya ini mungkin ada mantau tuh kan, saya baca ini nggak serius gitu. Harap malum aja kan. Kacamata udah tebel, besok tambah lagi tebel lagi. bahaya ya. Bagi yang punya kacamata yang nggak kepake, bisa disumbangkan nanti di nomor ini ya, bisa dikirimkan. Nah, sahkan ini dari democracy.id ya, teman-teman ya. Ya harap maklum gitu kan. Dari medianya adalah democracy.id ya. Sahkan RKUHP di akhir tahun disebut jadi modus DPR hindari demo mahasiswa. Kami lagi sibuk UAS. Jadi kondisinya ternyata jadi UAS tuh, ujian akhir semester, atau yang biasa kalau dilakukan di dalam perkuliahan itu ada ujian ya, UAS, ada UTS, ujian tengah semester gitu ya. Jadi berbagai macam ujian ya, dari mulai ujian mungkin masuk gitu kan, mungkin dicek dulu suhu tubuhnya, itu ujian juga ya. Masuk karena kena ini enggak, kena penyakit enggak atau apa enggak, mungkin dicek gitu ya, dicek. Baik, kita coba bacakan ya. Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa ya kan, Universitas Indonesia, BEM UI, disingkat adalah BEM UI ya. Namanya Bayu Satrio Utomo, menilai DPR RI sengaja mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi KUHP menjelang akhir tahun. Hal itu untuk menghindari aksi unjuk rasa penolakan skala besar dari mahasiswa.
Mengingat saat ini para mahasiswa saat akhir tahun tengah disibukkan dengan ujian akhir semester UAS. Jadi kalau akhir tahun ada UAS itu ya lagi sibuk ya, mahasiswa lagi sibuk. Jadi harap maklum, nggak ada demo mungkin ya, mungkin mengumpulkan orang-orang juga lagi sibuk UAS itu, gue kan mau belajar dulu gitu kan. Bisa jadi memanfaatkan mahasiswa sibuk UAS karena di UI kondisinya seperti itu, sedang UAS. Kata Bayu, ditemui saat menghadiri demonstrasi tolak KUHP di depan gedung DPR RI. Sempat datang ya kemarin ya pas pengesahan ya. Kendati demikian, dia menyatakan dalam waktu dekat mereka mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa berskala besar. Aksi unjuk rasa ya berskala besar ya. Jadi hati-hati nih, ada RKUHP. Jadi kalau ada aksi unjuk rasa harus ada surat pemberitahuan dulu dan jangan sampai menimbulkan keonaran, nanti bahaya ya. Kami akan berusaha menghadirkan gelombang penolakan yang besar. Kami akan berdiskusi, berkonsolidasi, kata Bayu. Gelombang unjuk rasa penolakan KUHP tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun di sejumlah wilayah Indonesia. Ya, kalau kemarin juga ngomong gitu kan si Bayu ini kan untuk berunjuk rasa ya di berbagai wilayah di Indonesia ya. Nah, mungkin banyak ratusan ribu massa ya mungkin ya dari sejumlah berbagai kalangan elemen ya. Tapi ketika kita liput juga mungkin ada cuma ya segitu ya, bisa dikategorikan ribuan massa ya. Nah, konsolidasi ini tidak hanya akan ada di Jakarta tapi seluruh daerah di Indonesia yang hari ini merasa resah dengan RKUHP yang disahkan dengan secara tiba-tiba, tegasnya ya. Nah itu tiba-tiba ya, memang agak rentan ya tentang KUHP ini ya. Ini Bayu bilang tanpa pasal tersebut mereka sudah seringkali mendapatkan tindakan represif ya. Kata Bayu nih, tanpa pasal di KUHP ini saja kami mahasiswa dan masyarakat sipil yang kerap turun ke jalan itu sering mendapat tindakan represif dari aparat. Apalagi kalau pasal ini udah disahkan ya kan. Kemarin juga sempet kan bentrokan antara BEM UI ya, antara BEM ya di sekitaran Patung Kuda, sempat rekam juga dan ada kualitas 4K juga dari kita kan. Kata Bayu ditemui wartawan saat menghadiri demonstrasi tolak RKUHP, sempat bentrok ya dan tindakan represif ya. Nah, menurut Bayu ada legitimasi, ada bukti dan ada lagi yang memperkuat aparat untuk kemudian melakukan tindakan represif kepada kami yang melakukan demonstrasi di jalan, katanya. Adanya pasal tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi yang selama ini diperjuangkan. Tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi kita, dengan semangat kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ya. Karena penyampaian pendapat di muka umum memang menjadi sebuah legitimasi ya dalam negara demokrasi. Karena rakyat yang berdemokrasi atau dalam negara demokrasi rakyatnya dibolehkan menyampaikan pendapat umum. Memang kritik gitu boleh, menyampaikan pendapat umum boleh, menghina nggak boleh menghina. Contoh kayak tadi itu ada tulisan itu kan. Di diskusi Bayu itu, ketika berdiskusi itu dia menyatakan DPR menulis atau Dewan Penipu Rakyat, nah itu nggak boleh kan, nggak boleh kalau itu. Mungkin ya tulisannya mungkin bisa nanti kita coba beritanya kita tampilkan. Nah kalau menghina seperti itu nggak boleh gitu kan. Mungkin dewan pembantu rakyat itu boleh mungkin ya, dewan yang memang kinerjanya memang bagus itu ya, dan biasanya mereka tuh sehat-sehat selalu ya, karena memang terbukti ya memikirkan kemaslahatan rakyat ya. Jadi kalau saya ngomong yang aneh-aneh kan bahaya, itu kan udah ada RKUHP ya, harap maklum netizen ya kalau saya ngomong ini ini A, ini B, ya harap maklum gitu kan. Jadi bukan berarti ya itu gitu. Ya harap maklum. Jadi kalau saya ngomong A, ngomong B kan udah ada RKUHP, bahaya ya. Saya juga kan punya kehidupan. Jangan nanti
saya ngomong A ngomong B, dituntut untuk ngomong A ngomong B, itu kan biar netizen jadi viral gitu atau apa. Nah, kan berbahaya juga bagi saya. Kan situ juga nggak mau tanggung jawab kan. Iya. Mungkin beliin permen kali ya nanti ya. Oke guys, sekian dulu dari saya ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita ya di era demokrasi ini ya. Karena ketika disahkan itu ternyata mahasiswa bukan mahasiswa ya, sekali lagi mahasiswa itu lagi sibuk UAS. Nah, jadi hati-hati, jangan berspekulasi macam-macam. Oh, mahasiswa kemana nih? Mereka lagi sibuk UAS, ya. Lalu lagi sibuk UAS, biarkan mereka berpikir dulu jernih gitu kan. Mereka menuntut prestasinya, mereka lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi kalau yang mau berdemonstrasi ya coba mikir gitu. Mungkin ada ormas-ormas tertentu yang mau berdemonstrasi RKUHP ini ya. Tapi ingat sekali lagi, pimpinan DPR sudah bicara bahwasannya tidak akan menemui para massa yang akan menolak karena banyak kerjaan. Kita kan tahu kerjaan DPR itu banyak banget ya, banyak luar biasa. Ya, sungguh banyak sampai berat untuk menemui keluarganya, menemui kerabatnya. Mereka juga letih ya, mereka juga capek kan, luar biasa ya, dengan gaji yang nggak seberapa gitu. Keluarga juga jarang bertemu, harus rapat-rapat mulu sampai malam ya kan. Jadi ketahanan tubuh juga kurang. Kita harus berpikir juga sampai situ gitu kan. Karena karena pekerjaan berpikir itu dibanding pekerjaan yang memakai otot itu lebih melelahkan pekerjaan berpikir seperti ini ya. Begini ya. Tentunya orang DPR ya, mereka juga cepat lelah gitu untuk memikirkan masyarakat ini ya. Memang tapi udah dipikirkan nasibnya gitu, tahu-tahu di demo ya kan, datang ribuan massa nggak terima. Itu ya kasihan ya. Mereka juga bertemu keluarga juga agak-agak kadang susah gitu kan. Mungkin keluarganya lagi liburan ke luar negeri, dianya lagi rapat, bisa jadi gitu kan. kasihan jarang ketemu ya, mau ketemuin kan dia harus libur juga, tapi kenyataannya lagi rapat kan, nggak enak. Baik guys, sekian dulu dari saya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Mudah-mudahan ada yang dari pelosok negeri ya, dari sudut-sudut kota, dari pinggiran jalan mungkin ya, yang bisa menonton ini ya. Semoga menjadi pencerahan ya. Mungkin yang dari gorong-gorong juga mungkin nonton ya. Kalau mau komen pedes juga boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting ingat satu hal, jangan menghina. Udah ada RKUHP ya. bahaya. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.